Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-8, ke-9 ya, setelah UTS tentang termodinamika. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor, konsep termodinamika, sistem termodinamika dan jenis-jenisnya, dan yang terakhir tentang hukum termodinamika itu sendiri. Oke, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mengenal dulu istilah suhu ya, karena kan kita tahu istilah kita adalah termodinamika, di mana termo itu merupakan kata lain dari panas, yang artinya kita pasti akan menggunakan suhu untuk mengukur seberapa besar atau seberapa tinggi panas tersebut. Oke, nah di sini kalau biasanya punya 3 jenis air seperti ini ya, ada air dingin, air biasa, dan air hangat. Parameter kita ketika kita menyatakan, oh ini dingin, oh ini biasa, ini hangat, kita bisa dengan menggunakan jari saja, ya. Sangat-sangat simpel untuk mengukur kategorinya apakah ini dingin, apakah ini air biasa saja, atau mungkin air hangat. Tapi hasil yang kita peroleh jika kita mengukur dengan menggunakan jari itu tidak akurat karena kita hanya menyatakan, oh dia dingin, oh dia panas. Tapi kita tidak tahu seberapa dingin dia, seberapa dingin suhunya dia gitu, dan seberapa tinggi suhunya dia kalau dia panas gitu ya. Nah, jadi kita memerlukan alat yang namanya termometer untuk mengetahui angka pasti dari suhu yang kita ukur tadi. Di sini sebenarnya ada beberapa konversi satuan ya. Kalau kita kan biasanya pakai Celsius. Dari Celsius itu nanti ada juga ubah ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ada rumus untuk mengubah satuan untuk suhu baik dari Celsius ke Reaumur ataupun sebaliknya Celsius ke Fahrenheit ataupun sebaliknya dan seterusnya ataupun ke Kelvin gitu ya. Nah, di sini cara lihatnya nih sini saya sudah kasih simbol 4, 5, dan 9. Jadi kalau nanti pertanyaannya nih ya dari Celsius ke Reaumur gitu ya. Berarti kita lihat dari Celsius ke Reaumur. Celsius ke Reaumur artinya kan yang diketahui nanti datanya berupa Celsius. Misalnya 25 derajat Celcius berapa Reaumur kayak gitu. Nah, berarti dari Celcius itu akan kita ubah ke Reaumur. Karena yang ditanya Reaumur, maka angka Reaumur ini kan 4 nih. Maka dia yang akan di atas. 4 per yang diketahui adalah Celcius per 5 dikali sama suhu tadi 25 derajat Celcius, selesai. Jadi kalau menghafal ini 4/5 dan 5/4 jangan kebolak-balik gitu ya. Jangan takut, ingat patokan angkanya untuk Reaumur itu 4, Celsius 5, Fahrenheit 9. Jadi kalau dari Reaumur, saya balik dari Reaumur ke Celsius, yang ditanyakan Celsius, berarti kita bisa pakai angkanya 5 per yang diketahui 4. Baru dikali sama suhu yang berderajat Reaumur tadi. Oke. Nah, untuk perubahan yang pakai Fahrenheit, kalau dia dari yang Fahrenheit ya, dari Fahrenheit diubah ke Reaumur ataupun ke Celsius, berarti dia perlu dikurangkan dulu dengan 32 kalau dari Fahrenheit. Tapi kalau dari Reaumur ataupun Celsius mau ke Fahrenheit, berarti kita tambah dengan 32. Ya, jadi itu. Nah, untuk angka pengaliannya sama. Jadi kalau dari Fahrenheit ke Reaumur, kita bisa lihat dari Fahrenheit ke Reaumur artinya 4, kan yang ditanya 4 ya, si Reaumurnya berarti 4/9. Ya, tapi karena dia dari Fahrenheit, artinya nanti dia dikurang dulu sama 32, baru dikali sama pengali tadi, angka pengali tadi yaitu 4/9. Tapi kalau dari Reaumur ke Fahrenheit, berarti dia akan ditambah 32. Berarti suhu yang tadi dari Reaumur, misalnya 25 derajat Reaumur, berapa Fahrenheit? Yang ditanyakan Fahrenheit nih, Fahrenheit angkanya 9, berarti 9/4. Ya, dikali dulu sama derajat Reaumur tadi yang diketahui baru ditambah 32. Bedanya di sini ya, kalau kalau tandanya kurang, berarti dia dikurangkan dulu suhunya, kemudian kalau tambah, dia harus dikalikan dulu sama bilangan pengalinya, baru ditambah dengan angka 32-nya. 32 dari mana, Bu? Dari sana ya memang sih gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk Kelvin, kalau dari Kelvin ini mudahnya adalah dia diubah ke Celsius dulu. Jadi saran saya kalau nanti kalian punya misalnya 25 derajat Reaumur berapa Kelvin? Bingung kan? Nah, mending Reaumurnya diubah ke Celsius dulu. Dari Celsius tinggal ditambah 273 untuk ubah ke Kelvin.
Pokoknya baik dia dari Fahrenheit, baik dia dari Reaumur ataupun dari Celsius itu sendiri ya. Maksud saya dari Reaumur ataupun Fahrenheit, kalau dia mau diubah ke Kelvin, dia tinggal diubah ke Celsius dulu karena lebih gampang, baru nanti ditambah dengan 273 agar mendapatkan derajat Kelvinnya. Begitu juga sebaliknya, kalau dari Kelvin mau diubah ke Reaumur ataupun ke Fahrenheit, saya sarankan untuk diubah ke Celsius dulu. Kenapa sih Celsius jadi patokan? Karena kalau dari Celsius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273. Begitu juga dari Kelvin ke Celsius, dia tinggal dikurang 273. Udah, tidak ada angka pengali di situ. Tapi kalau ke arah Reaumur dan ke Fahrenheit, dari Kelvin itu ada angka pengalinya. Makanya saya sarankan ubahnya ke Celsius dulu. Oke. Nah, di sini ada 3 soal. Ini nanti silakan latihan sendiri saja, tidak perlu dikumpulkan untuk latihannya ya. Jadi kerjakan masing-masing saja. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan bagaimana air raksa ataupun alkohol dapat menunjukkan besarnya suhu. Kemudian sebutkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing termometer. Jadi kita di sini ada 2 jenis termometer, ada termometer air raksa dan juga termometer alkohol. Nah, ini jawabannya untuk yang sesi ini silahkan nanti tulis di komentar di Google Classroom ya. Jadi jawabnya tidak perlu ditugas tapi tulis di komentar saja di Google Classroom. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke tahap inti ya. Kalor. Karena tadi kan judulnya termodinamika, berarti dia berhubungan sama kalor ya atau panas. Jadi kalor itu sendiri merupakan energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain ya akibat perbedaan suhu dari kedua benda. Jadi contoh gampangnya tuh misalnya ada air panas dengan air dingin ya. Jadi satu gelas berisi air panas, satu gelas berisi air dingin. Yang memiliki kalor lebih banyak adalah air panas karena dia panas gitu ya, karena kalor sama dengan panas gitu ya. Nah, ketika air panas, air dingin ini kita campurkan, maka dia akan menjadi air hangat. Kenapa bisa terjadi air hangat? Nah, karena air panas tadi dia melepaskan kalornya, ya, dia melepaskan atau memindahkan kalornya ke air dingin sampai nanti kalor keduanya menjadi sama atau seimbang. Makanya terbentuk yang namanya air hangat. Nah, jadi di sini bisa kita tulis bahwa banyaknya kalor yang dilepas itu akan sama dengan banyaknya kalor yang diserap. Makanya lambang dari kalor adalah Q biasanya. Kita bisa tulis bahwa Q dilepas sama dengan Q diserap. Nah, jadi hal ini, jadi perpindahan panas ini akan terjadi sampai tidak ada lagi perpindahan panas. Jadi betul-betul sudah seimbang. Jadi betul-betul sudah terbentuk air hangat gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Oke, nah di sini ada 3 jenis dari perpindahan kalor. Kalau kalian lihat di sini kita ada orang yang megang panci berisi air dipanaskan ya di atas api apa nih, api ya kayak api unggun kali ya. Nah, di sini kan ada beberapa perpindahan panas yang terjadi. Perpindahan yang panas terjadi ini artinya dari panas dari api ini entah dia bakal pindah ke panci, entah dia bakal pindah ke airnya atau mungkin ke tangan orangnya gitu ya. Bagaimana caranya? Kita akan lihat jenis-jenisnya dulu. Jadi ada 3, ada yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Nah, untuk konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara, tapi zatnya tersebut tidak ikut berpindah. Jadi kalau di sini contohnya adalah yang mana kira-kira? Konduksi yang ingat ya panasnya langsung kena dengan bendanya, tapi bendanya itu hanya mengantarkan panas tersebut ke yang lainnya, yaitu adalah di pancinya atau di tangannya atau di Oke, di sini udah ada jawabannya ya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tapi zat tersebut tidak ikut mengalami perpindahan panasnya tadi. Jadi contoh sini adalah yang A ya, karena yang A ini bendanya itu dia tidak mengalami pemanasan, tapi dia bisa mengantarkan panas ya. Kemudian yang B konveksi, sorry dia tidak bisa mengantarkan panas gitu maksudnya. Oke, yang kedua adalah konveksi. Nah, kalau konveksi di sini, ini peristiwanya kayak si airnya ya. Jadi untuk konveksi sendiri, itu dia perpindahan panas melalui zat aliran, yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Ya, jadi contohnya itu kayak proses mendidihnya air gitu ya. Jadi panasnya itu akan berpindah ke air ya. Nah, ketika air ini akan menularkan panasnya dia ke air yang lainnya sehingga terjadi perpindahan panas, tapi dia pun ikut berpindah juga si airnya.
berpindah tapi di situ-situ aja maksudnya. Nah, kalau untuk yang C, perpindahan panas tanpa zat perantara, artinya itu kayak semacam kita sebenarnya jauh dari api, tapi kita bisa merasakan panasnya api gitu. Tidak ada perantara yang menghubungkan kita, tapi tiba-tiba kita merasakan panas. Nah, itu namanya perpindahan panas atau perpindahan kalor secara radiasi. Oh ya, untuk yang konduksi, contoh lainnya tuh seperti pancinya ya. Jadi panci kalau misalnya kalian panaskan, kan pancinya menjadi panas gitu ya. Nah, itu namanya juga konduksi. Jadi kalian bisa memegang pancinya menjadi panas. Oke, nah di sini ada istilahnya ya dari termodinamika sendiri. Ini saya review sedikit. Tadi kan sudah dibahas sedikit ya, udah banyak penjelasan pembukaan. Di sini kita masuk pada pengertiannya, yaitu ada termo dan dinamik ya. Termo itu berarti panas, dinamik artinya perubahan. Berarti termodinamika kita akan melihat atau mengukur yang namanya perubahan panas yang dinyatakan dalam kalor. Biasanya satuannya kita menggunakan joule, tapi kadang ada juga orang-orang yang menggunakan kalori. Jadi kalau misalnya mereka kalau pada makanan ya, pada pangan dan orang nutrisi gitu ya, orang-orang gizi, mereka lebih cenderung memakai istilah kalori daripada joule. Jadi paling enggak di sini kalian tahu perubahan dari joule ke kalori itu seperti apa dan perubahan dari kalori ke joule itu seperti apa. Oke, nah di sini ada permasalahan ya. Ketika balon dicelupkan ke dalam nitrogen cair, ini balon ya, di balon awal. Kemudian ketika dia dicelupkan dalam wadah yang berisi nitrogen, dengan suhu kalian lihat nih suhunya negatif 196 derajat Celcius, artinya sangat-sangat dingin. Ternyata balonnya berubah menjadi kayak kisut gini, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita keluarkan balonnya, kita kayak kasih udara yang biasa gitu ya, yang misalnya kayak siang hari kan panas biasa tuh. Kita kayak mengembalikan suhunya gitu. Jadi kita ambil dari si wadah tadi, kita keluarkan, ternyata lama-lama balonnya gede lagi gitu. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang namanya transfer panas ya. Jadi yang di dalamnya tidak berubah, tapi maksudnya tidak berubah jumlahnya. Yang berubah itu hanya adanya transfer panas yang menyebabkan balon ini menjadi kisut dan menjadi kembali lagi ketika dia dibawa keluar dari wadah. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, sebelum ke situ, saya akan mengenalkan dulu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Sistem, batas, dan lingkungan. Jadi di sini kalian bisa bayangkan bahwa balon, di dalam balon itu ada udara yang sudah kalian tiupkan atau kalian masukkan ke dalam balon. Nah, jadi sesuatu yang ada di dalam balon itu dinamakan dengan sistem. Kemudian kulit balon, ya kulit balonnya itu merupakan batasnya. Lingkungan itu adalah yang ada di luar dari balon itu sendiri. Ya, jadi di sini ingat sistem itu adalah yang ada di dalam balon, yaitu mungkin udara, atau mungkin kalian memasukkan potongan-potongan kertas dalamnya itu pokoknya ada berada di dalam sistem. Kenapa sistem? Karena dia berada di dalam balon. Nah, balonnya itu sendiri merupakan batas, kemudian lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar balon tadi. Ada peristiwa yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi antara di dalam balon dengan yang di luar balon gitu ada suatu hal yang terjadi, yaitu kemungkinan hanya ada dua, yaitu pertukaran energi dan juga pertukaran materi. Pertukaran di sini maksudnya adalah adanya energi yang masuk dan energi yang keluar. Begitu juga dengan materi, adanya energi yang masuk dengan energi keluar. Tapi pada balon gimana? Kok bisa gitu? Apakah dua-duanya terjadi? Apakah terjadi pertukaran energi dan juga materi, atau mungkin hanya energinya saja, atau hanya materinya saja, atau mungkin kedua-duanya gitu, atau mungkin tidak kedua-duanya gitu ya. Nah, di sini kita akan mengenal sistemnya dulu ya. Jadi ada 3 sistem dalam termodinamika: sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jadi kalau kalian lihat di sini susah ya. Nah, ini aja deh yang paling gampang. Ingat ya, di dalam sistem yang terjadi itu hanya terjadi pertukaran panas dan pertukaran materi. Hanya dua itu saja, panas dan materi ya. Jadi yang harus diingat, kalor atau panas dan materi gitu ya. Nah, contoh di gambar pertama ini kalau kalian lihat, ini kayak botol bening yang tidak ditutup ya. Jadi botol bening ini tidak dikasih tutup. Kemudian
ya terjadi. Oke, kalau botol bening ini tidak diberi tutup, mungkin saja air yang di dalam bisa keluar. Makanya ada panah keluar. Airnya bisa saja keluar, atau air yang di luar bisa saja masuk ke dalam, gitu. Nah, hal ini menyebabkan kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa terjadinya perpindahan materi. Materi itu apa sih maksudnya, Bu? Dan tadi saya nggak paham gitu ya. Nah, materi itu adalah sesuatu yang kayak benda-benda gitu. Jadi kayak air, kayak debu, kayak pokoknya sesuatu partikel gitu masuk ya. Atau mungkin ada kayak kertas, kelereng, itu masuk materi. Istilah-istilah materi kayak benda-benda gitu. Nah, jadi kalau sesuatu kayak botol gini dibuka, otomatis kan mungkin saja airnya bisa keluar dengan proses tumpah, atau ada air yang bisa masuk ke dalam. Gak cuma air, mungkin ada debu, mungkin ada kayak kotoran lainnya gitu ya. Nah, untuk panas, botolnya ini kan terbuka, otomatis secara nggak langsung juga ada perpindahan panas. Perpindahan panas ini contohnya kayak kalian taruh air di gelas, kan air gelasnya nggak ditutup ya. Air di gelas, kemudian kalian taruh gelasnya di atas meja, kemudian meja ini misalnya dekat dengan jendela. Nah, pada siang hari kan jendelanya kebuka nih misalnya, otomatis panas dari luar itu akan didapat sama si gelas kalian. Ketika kalian pegang gelasnya itu kayak, wow, airnya jadi panas gitu. Nah, itu namanya terjadi perpindahan energi atau kalor. Kemudian yang kedua, kalau sistemnya itu tertutup, jadi tadi ada 3 sistem ya, terbuka, yang terbuka nomor 1 contohnya, tertutup, itu ditutup ya. Jadi kalau tertutup, pastinya air di dalam botol tidak bisa keluar, begitu juga ada partikel yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Oke, jadi tidak terjadi perpindahan materi. Jadi kalau pada gambar 1, terjadi perpindahan materi, terjadi perpindahan energi kalor atau panas. Tapi kalau pada gambar kedua, kalian tutup, artinya tidak terjadi perpindahan materi, tetapi hanya terjadi perpindahan panas. Kalau botol tadi biasanya kita taruh di dekat jendela, botolnya itu tertutup, tapi taruh dekat jendela, otomatis air di dalam botol itu bisa menjadi panas kalau misalnya jendelanya terbuka dalam siang hari gitu ya. Contoh gampangnya biasanya kalau kita sering bawa mobil, kalian sering taruh botol minuman di dalam mobil ya, mungkin yang kayak kena mesinnya atau di mana penyimpanannya, pokoknya kayak kurang pas aja taruhnya, terus tiba-tiba kalau lagi kalian keluar dari mobil karena membeli sesuatu di tengah hari, kan AC-nya dimatiin tuh, mobilnya dimatiin. Pas sudah balik, mobilnya jadi panas di dalamnya gitu. Nah, kita nggak bisa merasakan panas di mobilnya. Kemudian kita juga bisa merasakan panas di botol minuman tadi. Itu merupakan salah satu contoh adanya transfer kalor atau energi ya yang terjadi. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini kayak betul-betul tertutup ya. Jadi di sistem ini tidak bisa terjadi pertukaran atau transfer energi ataupun materi. Oke, nah ini contohnya ya. Ada contoh di sini, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Coba kalian simpulkan di sini mana yang disebut sebagai sistem terbuka, kemudian mana yang disebut sebagai sistem tertutup, dan juga mana yang disebut dengan sistem terisolasi. Jawaban kalian silahkan dikomenkan juga ya di Google Classroom. Oke, itu untuk pertemuan ke-9 kita ya. Ini nanti akan masuk ke pertemuan 10 kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan via WA, nggak apa-apa, atau komen di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.